bagaimana Pak Prabowo memberikan pidato politik di DPR dan menyampaikan dengan begitu matang. Aku rasa secara kedewasaan pengalaman politik beliau juga mengantarkan beliau ke posisi hari ini. Kita bangga punya presiden yang punya public speaking yang sangat baik. Meskipun wakil presidennya jarang mau hadir di acara-acara publik yang menuntut ada public speaking di sana. Artinya ini ada kontras yang begitu jauh antara presiden terpilih dengan wapres terpilih. Bagaimana Pak Prabowo menetapkan set standar kualitas seorang pemimpin negeri ini begitu tinggi. Beliau punya kemampuan untuk bagaimana caranya menyapa seluruh kawan-kawan pemimpin dunia yang lain, punya pandangan yang clear tentang Indonesia, pernah menulis buku beberapa kali. Tetapi wakil presidennya pernah mengaku bahwa budaya baca di rumah tidak ada. Jadi ini suatu contrasting yang menarik. Bagaimana standar kepemimpinan yang diberikan oleh Pak Prabowo itu ternyata kita melihat ada Pak Wapres yang juga sangat berbeda dengan Pak Prabowo. Itu yang aku lihat. Kalau mau jujur itu yang aku lihat. Dengan standar tadi yang Mas Seno katakan ya. Menurut Mas Seno itu juga akan memberikan efek positif, efek kejut juga tidak buat para pembantunya yang tadi Mas Seno sudah singgung ya. Jumlahnya ini banyak. Total 100 lebih anggota kabinetnya. Apakah dengan komunikasi politik Pak Prabowo yang seperti itu akan memberikan efek positif buat para pembantunya juga? Karena dalam 2 kali pidato Pak Prabowo di depan para menterinya langsung ya pada saat pelantikan, kemudian kemarin rapat perdana kabinet, itu narasi yang disampaikan poinnya sama. Soal bagaimana kita harus swasembada pangan, swasembada energi, kemudian memberantas kemiskinan, korupsi, menterinya harus kolusi, bekerja dengan baik, menterinya harus bekerja untuk rakyat. Narasinya itu clear, bahkan kita saja ingat gitu kan. Untuk para pembantunya sendiri akan lebih sangat, efeknya itu akan lebih dalam tidak? Nancapnya pesan itu. Pasti makin berat ya. Artinya pada saat beliau menetapkan standar itu kan ya gimana harus diterjemahkan dalam instrumen program yang pasti. Kalau aku melihat sih apa yang disampaikan Pak Prabowo, semua itu kan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Otokritik itu. Kenapa aku bisa bicara seperti itu? Aku ini sebagai secara status ini seorang mahasiswa ilmu politik. Pak Prabowo 5 tahun terakhir ini Menteri Pertahanan yang ada di dalam kabinet Pak Jokowi. Pada saat beliau bilang, jangan kita merasa berbangga kita menjadi anggota G20, G20. Karena masih banyak rakyat kita yang miskin, rakyat kita yang susah makan. Ini datanya kan pasti jauh lebih akurat daripada dataku. Bagaimana kemudian aku bisa nggak percaya? Artinya ini suatu kritik yang jujur, suatu kultur yang baik, bahwa melihat ada persoalan yang ini ditinggalkan oleh pemerintahan yang lama dan ini menjadi PR beliau. Maka nggak heran kalau beliau sangat menggebu-gebu. Ini banyak ini yang belum tuntas ini. Dari 10 tahun, 5 tahun terakhir kepemimpinan kemarin. Ini PR kabinet baru. Ini juga banyak sekali. Dan artinya dengan jumlah kabinet yang gemuk, gemoy itu ya, kata orang, masyarakat Indonesia juga akan mengharapkan bahwa solusi-solusi atas persoalan itu juga akan sama bombastisnya dengan narasi pidato beliau yang sangat baik itu. Aku rasa itu akan jadi satu konsekuensi logis, karena bagaimanapun kan kinerja menteri itu menjadi ukuran. Dari semua pidato Pak Prabowo, itu kinerja menteri-menteri yang di bawah ini yang akan jadi ukuran. Jangan sampai baru kemudian menjabat berapa hari, itu malah mencederai semangat gedenya dengan membuat kop surat yang misalnya ceroboh. Ada kesalahan-kesalahan yang seperti itu yang aku rasa ini membuat publik akan bertanya-tanya, bisa nggak mesin sekian besar yang ini pasti pakai anggaran negara itu kemudian bekerja sesuai dengan tuntutan Pak Prabowo. Apalagi kita melihat kondisi ekonomi kita juga tidak sedang baik-baik saja, agak lesu juga. Nah ini tantangan buat Pak Prabowo untuk bagaimana caranya melecut kabinetnya untuk bisa bekerja tidak hanya dalam konteks narasi, tapi instrumen teknisnya gimana, koordinasi antar kementerian gimana. Ini banyak banget loh. Kita tahu persoalan yang jadi masalah itu kadang satu isu, ini bisa tumpuk-tumpuk. Kementerian yang mengurus, kemudian lembaga negara, ini nggak hanya satu, kadang hanya ada multiple kementerian di sana.
Artinya kerja Menko ini akan sangat disorot. Dan kita tahu banyak dari Menko-Menko ini adalah ketua umum partai politik. Maka bagaimana caranya soliditas politik di dalam konteks beliau masing-masing adalah ketum parpol. Dan dalam konteks Menko untuk mengkoordinasikan kebijakan, ini akan diuji dalam setidaknya 100 hari ke depan. Aku rasa tantangannya akan semakin berat karena pidato Pak Prabowo luar biasa. Ya. Buat starting point, pidatonya Pak Prabowo menggelegar luar biasa. Yes. Tapi bagaimanapun kinerja Pak Prabowo itu akan tercermin lewat kinerja para pembantunya. Iya, siapa lagi? Ya. Iya. Makanya para pembantunya ini punya beban yang luar biasa sebetulnya. Apalagi biasanya kita mengukurnya 100 hari kerja ya. Iya. Semoga dalam waktu 100 hari itu udah kelihatan. Betul. Karena kan sekarang PR-nya adalah dengan penambahan kementerian dari 34 menjadi 48, perubahan nomenklatur, kemudian restrukturisasi, reorganisasi. Tapi sudah keluar perpres, katanya penataan itu harus kelar, penataan fungsi lembaga itu harus kelar 31 Desember 2024. Iya. Tapi Mas Eno melihat dong, bagaimana kalau aku melihat ya, ini berbeda, sudah terlihat sekali diferensiasi Pak Prabowo memimpin, kita bisa lihat dari pemilihan menteri saja. Dari awal dipanggil ke Kertanegara, kemudian pengumuman, pelantikan, ada sebelum itu ada pembekalan, pelantikan, sekarang ada pembekalan lagi di Akmil. Gayanya terlihat berbeda sekali dari Presiden Jokowi. Ini suatu yang positif Mas Eno melihat Pak Prabowo keluar dengan karakternya sendiri? Ya, ini karakter Pak Prabowo yang murni ya, kurasa kepemimpinan militer, coraknya itu. Artinya ya ada semacam diklat yang dilakukan berulang kali. Lalu gaya kepemimpinannya juga straight to the point. Aku rasa ini bukan high context politics yang kemudian samar-samar dalam menyampaikan pesan kan. Pidatonya, arahannya di dalam rapat kabinet yang pertama itu sangat straightforward politics. Artinya orang langsung bisa menangkap makna harfiahnya apa. Itu sesuatu yang sangat khas dengan gaya kepemimpinan. Ya, beliau punya latar belakang militer. Sangat kontras dengan bagaimana beliau waktu di masa kampanye dulu. Itu harus ya menggunakan cara joget kan waktu itu. Ini kembali ke karakternya. Buat saya ya satu hal yang positif. Karena artinya beliau tidak out of character dalam memimpin. Dan tentu menjadi tantangan buat semua kementerian yang bertugas. Kita sadar ada pilkada, ada berbagai persoalan politik yang ini masih perlu dijembatani dan diselesaikan, dan ini sudah harus dituntut untuk bekerja. Artinya kan fokusnya akan terpecah banyak sekali. Pas nih. Ya itu yang aku anggap akan jadi tantangan di situ. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.